Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Andresan NPM 012. Di sini saya akan jelaskan proyek yang saya buat, proyek desktop. Proyek yang saya buat namanya Indonesia. Di sini kalau kita edit import Java SQL connection, Java string, paper. Nah, di sini di public connection ya menggunakan localhost atau exam. Kalau belum mengaktifkan exam, aktifkan ini database yang udah saya buat. Database namanya Indonesia. Saya udah buat beberapa tabel, ada 6 tabel di database ini. Kita lihat lebih lagi. Sini kondisinya pas maju ke sini saya buat menu tampilan utamanya from index, yang namain index, dan namain misalkan tempat swing menu bar, lalu tambahkan menu-menu item seperti ini. Klik kanan, lalu add menu file, add menu item. Saya sudah melakukan dan ke codingan. Oke, di index ini saya sudah melakukan importnya. Ini untuk koneksinya, nama source, koneksi untuk koneksi. Untuk index, lanjut ke login. Saya sudah buat loginnya, ini tampilan desainnya, dan desain di sini di menu index saya menambahkan di item. Nanti ketika diklik dia otomatis di sini kunci. Di kunci ini saya menambahkan desainnya data. Jadi dari email, username, dan password. Saya akan mengunci dan hapus akun dan label registrasi. Oke. Pertama importnya dulu. Saya udah namakan importnya. Saya juga menambahkan metode seperti reset. Di sini ada reset, ada insert, ada delete akun, check user. Jadi ketika login itu kita harus punya akun dulu. Jadi kita registrasi. Nah, jadi ketika di index ini, kalau kita running
yang muncul tuh di menu ini hanya ini ya. Kita ke register form. Ini tampilan desainnya saya udah buat, ada ID admin, ada nama, password, username, email, dan confirm. Tombolnya saya menggunakan dua tombol, register sama backup. Saya ada label juga untuk saya bisa pakai tombol, tapi saya lebih enak dilihat menggunakan label. Menu ini nanti ketika diklik ya saya otomatis ke indeks ini. Oke, untuk pilihannya saya importkan dulu ini connection PSQL connection importnya. Nah, kalau di komputer kita itu harus koneksi, pakai koneksi ini. Kita juga harus menambahkan ini di bagian indeks register ini, di formnya di bawahnya koneksi.tools, karena di koneksi udah nah ini kita tinggal sini aja di register, kita panggil banyak koneksi. Ini metode-metodenya, ada metode reset, ada autocode. Jadi saya sini menggunakan autocode karena di sini saya menggunakan metode autocode, di mana saya di desain ini menggunakan ID admin untuk otomatis, dan saya udah buat database-nya juga. Nah, disimpan di sini admin, ID admin, nama admin, email, username, password, dan level. Sini. Oke, lanjut ke metode insert. Ya, insert saya di insert ketika isi ini, di insert ini kita panggil metode ini. Nah, di metode insert ini saya disimpan ke database yang saya terlibat ini. Nah, ini kenapa ada level di sini, untuk tahu siapa yang input. Jadi kayak sessionnya itu admin di sini kan, di ya metode ini bisa main, dan ini juga nih ke database ini. Ini saya buat metode akses login. akses login ini mencari email, apakah email ini sudah digunakan atau belum. Ketika saya register di sini menggunakan email yang sama, jadi otomatis apakah show image email sudah digunakan. Bisa reset metode tadi untuk mengulang register lagi dengan email yang berbeda, dan kalau benar disimpan ke set ke. Saya menggunakan metode terus untuk button registrasinya. Nah, untuk button registrasi ini seperti tadi, di sini saya menginputkan semua yang ada di sini, teks ini. Terus
ketika di sini ada metode yang tadi saya buat akses untuk ini, saya simpan di sini karena ketika udah input semua yang di sini, ketika klik register dia akan reset ini, cek apa email ini sudah digunakan atau belum. Jadi ini langsung ketika berhasil dia akan registrasi, ketika langsung metode reset ketika berhasil. Dan kalau ada metode yang tadi kepanggil yang akses login, ya bakal reset juga. Terus ketika metode ini button register ini benar, dia akan nggak dispose ke ini launching. Nanti lanjut ke sini ke form ini. Terus saya set ini perkembangan batal, saya panggil metode reset karena udah dibuat seperti ini. Nah, untuk kabel menu juga sama, kita gunakan dispose. Kalau kita klik seperti yang saya tadi jelaskan, kalau ini kita klik otomatis ke index, ke form yang apa yang di codingan ini, nama formnya ganti. Nah, ini juga sama. Nah, ini saya pakai dispose, saya bisa seperti ini. Otomatis kalau saya klik juga, kalau misalkan saya mau ganti pakai ini ya tinggal copy saja yang ini. Nah, untuk auto kodenya metode ini saya panggil ketika di sini di public ini, di form register ini saya panggil metode di sini dan di reset juga. Jadi ketika si metode ini autocode ini ketika kita run, nah dia otomatis akan ada. Jadi ketika kalau kita input register baru, dia otomatis akan next karena ke nomor selanjutnya, karena di metode ini udah dibuat. Nah, ini bagus aman. Di sini ada nama ID-nya dan bagus dan menambahkan satu angka. Tuh. Oke, lanjut ke form login. Tadi saya cuma ngejelasin di format ini, nunjukin filenya saja. Ya, tampilannya seperti ini. Oke, ini import yang tadi. Nah, ini metodenya ada reset, insert, ada insert, akun, user, label. Oke, di metode di form login kali ini saya ambilnya dari form admin, dari admin ini, dari database ini. Jadi saya nggak buat data tabel login di sini karena ini udah ada. Saya namain admin. Di sini metode insert
saya pakai database, nama tabelnya tabel user. Sini saya terbagi. Terus insert ini ketika login ngambil ketika login ini di insert di metode itu bisa dari sini, saya panggil di sini. Jadi ketika kita input email, username dan password, saya di metode insert ini ngambil insert yang dari admin, dari sini, dari tabel admin. Tabel admin ini ambil dari sini email, saya password, sini ke tabel usernya, username dan email untuk menyimpan login ini. Untuk data akun, saya menghapus akun yang di semua di tabel admin, ini di sini semuanya. Jadi ketika udah di input, sudah terisi semua. Kalau misalkan kita mengisikan ini email username, kita klik hapus, otomatis di sini terhapus karena di metode ini saya mengambilnya dari tabel admin karena menghapus, dan ini mengambil kolom. Dan untuk usernya seperti ini, metode user. Jadi ketika login ini di email password. Kalau misalkan kita input dari sini, dari menggunakan email misalnya password yang sama, atau misalkan dari salah satu itu menggunakan email yang sama, tidak bisa. Di sini otomatis itu salah. Jadi ketika sama dari salah satu itu, maka di sini kan keluar username atau password yang salah. Contohnya langsung ke metode insert, simpan di tabel user. Nah, di tombol loginnya tombol loginnya di sini di email text-nya, if di sini passwordnya seperti ini, menggunakan password yang di palet yang password file, bukan text file. Jadi kalau text file itu dia otomatis nggak akan seperti ini. Di sini saya menggunakan tabel admin,
dimana email, username, dan password. Metode ini saya ambil dari database, dari tabel admin yang ada di sini. Untuk mengeceknya, jadi ketika tombol ini saya klik, ketika sini udah inputan, ketika klik login, di sini akan if method is set, kalau benar username sama email dia akan simpan di sini, yang dari tabel admin ini akan tersimpan username dan emailnya di tabel bisa. Jika salah, dia akan ulang lagi registrasi ya, tolong di sini ya. Syntax user. Nah, jadi saya ketika login di sini menggunakan session ID ya. Nah, di sini session ID-nya saya di set nama, ID, dan level. Nah, level di sini yang ini. Nah, jadi ketika nama sama ID admin ini di input sessionnya, jadi saya otomatis. Nah, di sini bakal muncul nama usernya, karena saya di sini udah buat session ID. Di sini saya panggil nama ID sama config yang di sini. Panggil metode ini, session ini, deklarasiin get ID. Jadi ketika indeks ini awalnya cuma seperti ini, tulisan ini, label ini, dan ini tidak ada. Jadi ketika saya login, session ID ini panggil, nama admin ID ini semua level. Di sini di indeks ini bakal muncul nama user ini di sini, dan label ini bakal muncul. Nah, di sini saya panggil si sessionnya, di cek level ini. Jadi ketika label ini ketika mungkin ini bakal hilang. Ketika session ID, session ini, metode ini kepanggil, ini bakal, nah, nama admin sama ID adminnya dan level admin bakal keluar di sini, karena saya udah set di sini. Nah, label ini juga. Ketika sudah benar, loginnya otomatis ke indeks sini kebuka ya, dan ini kita tutup, dan komponen ini muncul. Labelnya sama ini, untuk menghapus akun, panggil metode aja karena
lebih kuat. Desain. Oke, lanjut ke form margin. Margin sudah. Terlompat dulu. Sini kelompok di form index ini di item lompat. Nah, di sini saya memanggil metode delete user. Dan ketika sudah login dan user tadi kesimpan, nah ini kesimpan. Jadi kalau kita logout, dia akan menghapus user yang ada di sini. Nah, ini dia ngambil dari tabel user dan kolom yang pertama. Lanjut ke data. Jenis ini bisa di data ada jenis, dosis, untuk anak, ini bisa tampilan misalnya seperti ini. Saya menambahkan ID juga dengan tombol simpan, ubah, hapus, dan reset. Tombol caranya refresh di sini, carinya tetap dari sini, dari tabel. Ini label-label yang seperti tadi sama. Di sini saya ingin inputkan koneksi terus data statement, SQL connection, set statement, query. Ini ada beberapa fitur dan teks juga. Nanti ke getable. Nah, getable ini jadi ketika kita menginputkan ini, kalau kita mengklik tabel ini, dia bakal ngeluarin di sini dan ngambil dari tabel jenis yang udah saya buat. Nah, ini terus ini saya di tabel jenis ini ada ID variety, ID jenisnya, terus ada metode refresh, diambil metode getable juga, di reset, ada autocode di ketika sama dari administrator ini, dari admin ini. Ya, ketika kode pertama sudah jalan, ini bakal ke reset juga, ngambilin kode baru. Di sini insertnya, set jenis di tabel tadi ini, terus method update sama ke tabel jenis method update ini. Sini ada delete juga, terus yang ada di sini tabel jenis ini menggunakan ID ya.
Jadi kalau kita ingin menghapus data yang ada di sini, ya kita klik, otomatis kalau misalnya kita hapus, itu terhapus di sini. Kita search. Nah, di saat ini saya mengambilnya dari ID dari tabel jenis ini, karena di Bemarki, jadi ketika kita cari di sini, nah ID masukkan, dia bakal keluar, menggunakan ID dan ambil dari database, dari tabel jenis ini, atau kodenya sama seperti dari tabel register. Dan untuk tombol simpannya, saya di sini menggunakan if, memasukkan teks yang sini, sama dengan metode reset dan replace. Kalau kita simpan ke simpan, kalau di tombol simpan maka ke insert tabel sini. Nah, terus langsung reset dan refresh. Metode ini kita berhasil, akan muncul kata hasil. Ya, gagal, ya bakal error ya, data tidak lengkap. Dia harus isi ini semua. Untuk button upahnya, siapa yang metode update set to request. Jadi ketika klik yang dari tabel ini, yang di get tabel, dia akan muncul dan ketika berubah, kita ganti, ketika klik ubah, dia akan terupdate ke metode update ini. Saya bakal simpan, save ke tabel jenis. Kita button ubah itu seperti ini. Yang untuk hapus, menggunakan if manager config sebagai metode delete, refresh, dan reset. Jadi ketika saya mengklik tabel ini, dia akan muncul di sini. Ketika saya klik hapus, button hapus itu akan delete dan refresh lalu reset, mengkosongkan ini akan kode ke selanjutnya. Untuk delete, metodenya itu tadi ini. Dan untuk reset kita panggil saja, karena udah seperti di sini. Nah, untuk mencari di tabel ini, if, nah text dari data, tabel jenis,
saya masuk ke meta search, dimana yang search tadi ketika saya klik tabel ini, ketika saya klik tombol button cari dan teks ini terisi, dia bakal memanggil metode search yang mengambil dari tabel jenis ini, ID ini, menggunakan ID. Dan di teks ini tidak boleh kosong, dia bakal munculkan verifikasi. Refresh, saya panggil metode refresh, di importkan metode, dan di sini tempat mencari tabel. Di tabel musik ini yang tadi ketika saya klik tabel ini, maka akan keluar ID dan jenis ID. ID ini dan jenis bakal keluar di sini. Bakal keluar di sini. Terus misalkan saya klik tabel tadi, di ID ini bakal ketutup, dan button simpan juga bakal ketutup. Saya klik, ketika saya mau klik tabel ini, maka tombol simpan akan ke disable. Nah, coba saya masukin. Nah, ini ketika input juga sama, saya dibikin tombol button ubah sama hapusnya, saya dijadiin disable. Siapa di dari sini button hapus dan ubah ya, saya dibikin disable. Ketika saya input, saya simpan. Nah, kalau saya klik ini, button simpan ini bakal ke disable. Nah, karena di tabel klik tadi saya men-set button simpan ini jadi false ya, seperti itu. Nah, di yang ini dibuat false di form ini, form jenis si button hapus sama ubahnya. Ketika di mouse klik, saya mengubah menjadi true. Ketika di tombol ini di tabel mouse klik ini, ketika diklik tabel ini, nah, dia akan muncul. Oke, di label-label yang tadi di register sama, ketika panggil aja, copy dari sini. Oke, langsung lanjut ke proses.
Biasanya seperti ini. Sama, nggak beda jauh dari jenis desainnya. Tuh, aplikasinya seperti ini. Info. Nah, cuman di sini di posisi ini saya menggunakan import session untuk wajib ya. Jadi ketika ini kalau bisa diinput dia harus setuju dulu. Seperti ini di bagian method design. Oh, bukan. Oh, salah. Ini saya tidak menggunakan method import session ya. Harus yang ini. Nah, jadi yang ini tidak menggunakan session ya. Di sini saya di tabel dosis sama seperti di jenis button hapus dan bawahnya saya tutup dulu di pause. Saya pakai metode refresh dan autocode akan melakukan ID juga. Nah, ini sama di from jenis tadi refresh juga sama set insert ada juga sama delete dan search. Ini autocode-nya. Kemudian tinggal di copy saja, pastekan di sini. Kita ubah database-nya dan nama-nama ini ada di desain ini. Untuk artikelnya sama seperti yang di jenis. Ketika kita insert multi, dia akan mengambil metode insert menyimpan ke tabel yang dibuat tabel dosis ini. Sini coba kan refresh sebelum insert. Ketika berhasil kita akan menunjukkan notif tersimpan. Ketika gagal dia akan menunjukkan notif tertangkap. Ubahnya juga sama dari di sini. Terus untuk hapusnya juga sama kurang lebih. Reset sekarang metode reset di button saya juga sama. Untuk button refresh metode refresh dan untuk kita tabel klik ini sama seperti di ini. Jadi ketika kita mengklik tabel tombol-tombol ini bakal muncul gitu. Karena di tabel yang atas kita di sini di metode ini dimatikan ketika kita klik tabel ini itu, dan button saver ini dimatikan dan ID-nya juga. Nah, ini sama label-label yang tadi di sini ini kembali ke indeks. Lanjut selanjutnya ke orang tua. Nah, ini
tambah ini, masuk ini menggunakan halaman simpan, ubah, hapus, reset, cari data, refresh. Ini untuk tabelnya. Sini untuk codingannya. Nah, yang tadi saya mau jelasin di dosis itu ternyata bukan, ternyata tidak menggunakan session ID. Dia yang menggunakan session ID itu ini tabel untuk ini. Sebenarnya saya bisa ubah ini tabel dosis tabel jenis ini menggunakan session ID, karena yang menginputkan harus menginputkan. Sini import-importnya. Di ini sama button hapus dan ubahnya saya matikan, dan refresh metodenya ambil di sini. Untuk kita juga sama seperti yang tadi, mengambil dari tabel orang tua. Nah, tapi sih ada yang berbeda. Saya menggunakan 4 karena yang session ID tadi. Jadi kalau yang input di form ini nah, jadi yang input di form ini ketika login ya otomatis maka ada siapa session ID itu. Nah, di sini. Jadi ketika dia input di sini bakal kelihatan siapa nama adminnya. Jadi ketika ada yang salah, dan itu bisa jadi tahu siapa yang input data itu. Kita tarik saja adminnya. Nah, di refresh metode seperti ini, mengambil metode tabel 2. Di reset, untuk reset teks nama sama nama kuponnya dihilangkan karena dikosongkan dengan nicknya. Reset dan tombol hapus sama ujinya dimatikan. Nah, ini insert, metode insertnya. Jadi kalau di grup itu database ini, jadi harus masukin semuanya kolom-kolom ini di tabel ini tuh harus ada semua. Nah, di sini walaupun di sini sudah ada 3, jadi kalau saya menggunakan session ID, jadi saya tambahkan kolom admin untuk tahu siapa yang input. Nah, sini, nah ini panggil session ID-nya. Metode simpan juga sama. Ini metode-metode yang update, insert, search. Sama seperti di tabel-tabel sebelumnya. Tabel-tabel ini kalau panggil metode update reset dan refresh. Ini masukin text ya dan prosesnya oke.
telepon. Nomor telepon juga bisa diubah sama kalau gitu. BTW untuk foto hapusnya sama ketika diklik ini muncul kita hapus, kita bakal hapus nicknya dan dari data yang auto ini dari sini bakal hapus dari nicknya pakai metode lihat refresh reset. Untuk metode resetnya pakai metode reset. Untuk metode saat juga pakai metode search. Sini masukin di dalam webnya teks ini di data. Untuk masih seperti ini tabel muslim dua bikin benar. Saya mau coba login. Ini yang error. Error. Tadi error di bagian apa kesini tapi di metode ini dia nggak bisa. Coba kita login. Nanti saya bakal benarkan yang ini yang di aturan di sini di bagian selanjutnya di metode ini. Coba login. Udah kalau sini seperti tampilan di session ID nya ini bakal mencoba ini dan teman-teman ini juga muncul karena yang di codingan karena di codingan ini dari sini cek ya dibikin dia tertutup atau menghilang ketika belum login itu belum bisa diakses atau ditutup. Jadi ketika session ID ini panggil login
dia bakal kebuka. Nah, sini saya ikutkan. Nah, simpan. Tadi di meta tadi dan kelihatan siapa yang mengikut. Nah, ketika kita ini bukan muncul si tombol ini pun bisa ke ini ya, tertutup di table mouse klik. Oh, harusnya ini false ya. Nah, saya ubah akunnya, saya ubah. Ya, update. Kalau kita klik ini di tombol set mau aja. Kalau pakai flash, saya masukkan lalu baru. Nah, ketika saya coba cari sini nicknya ya. Nah, dia akan muncul. Nah, lanjut kita ke tabel, ke menu item. Nah, pindahkan imunisasi. Lalu tampilan misalnya saya menambahkan teks untuk seri ini, tombol sari, ID imunisasi, teks tua, teks tanggal SIM imunisasinya, izin imunisasi, dosisnya atau menyimpan riset update. Nah, untuk cairannya. Nah, di sini saya import session juga. Jadi sama seperti tadi kita harus login. Ini saya masih login. Ya, ini coba saya run dulu. Ya. Nah, di sini kita masukkan nick dulu. Nick dari nama dari data tabel ini, tabel orang
Lalu pas juga ketika dia nicknya benar, dia akan kebuka ketika sebaliknya juga. Dan ketika di nafas di metode ini nick dan domainnya saya dikosongkan dan ya bisa dan dibuat enable-nya dan ketika diedit dia akan loss. Jadi ya seperti jika saya memasukkan di sini dan dia akan muncul. Untuk buat hari ini saya sini saya menggunakan hari ini true, terus titik cari nicknya saya dijadiin teks kosongannya di sini kosongan ya tidak boleh kosong. Dan jika salah ketika klik tombol cari nick ini maka akan muncul notifikasi nick dan ininya tidak boleh kosong. Jadi seperti ini. Nah, itu bakal nggak set lagi. Di metode cari nick nah di sini saya metode cari nick ini ngambil dari tabel orang tua tadi. Nah dari sini tabel orang tua untuk nicknya. Nah dari si objeknya nick tabel orang tua. Dari sini ada telepon dan ya saya ngambil nick orang tuanya saja dari tabel ini. Kolom nick sama kolom orang tua. Nah lanjut ke untuk tadi. Nah kita muncul saya coba input dan ketika dia klik ini maka reset. Nah ini jenisnya imunisasi. Bisa berapa? Ini kita simpan. Nah dia bakal reset lagi ketika tadi bisa tabel ini ke database tabel imunisasi. Nah dia bakal tersimpan. Kita buka. Nah ini bakal ID ngambil admin juga atau siapa yang menginputnya gitu. Sama seperti tadi di tabel orang tua. Nah ketika reset seperti tadi tombol. Nah untuk di button simpan ini saya menggunakan metode insert, refresh dan reset. Untuk di insert ini saya di tabel data imunisasi. Nah, ada 7. Jadi kalau di coding di koneksi kan. Jadi di sini tuh datanya harus tabel kolom-kolomnya harus diketik semua.
dimasukin. Kalau nggak ada ya di sini satu gitu. Kalau ID admin ini nggak ada di sini, ini bakal error. Nah, jadi kalau untuk tanggal yang tadi yang ini, nah, ini saya menggunakan ini di string. Ya. Nah, di sini juga pakai session ID ya, di sini bagian ini. Nah, ya di sini benar. Nah, di sini ada. Nah, terus untuk model setnya, nah, jadi saya panggil metode false. Kalau misalkan reset, dia akan balik untuk lagi. Nah, jadi dia bakal ketutup lagi teksnya. Untuk jenisnya saya di seperti ini, nosis kayak ini, kayak ini. Jadi ketika reset, gitu, dia bakal tetap seperti ini. Nah, untuk tanggal imunisasinya saya kosongkan ya ketika reset. Jadi saya yang ini, nah sini bakal tutup si ID-nya ketika di get table ini. Nah, ini ID-nya di fokus update-nya di sama pas manggil metode refresh pause sama auto complete. Nah, di sini juga. Nah, terus untuk update-nya saya akan mengupdate tanggalnya. Nah, dari tanggal 7 tanggal 20. Nah, itu akan terupdate juga. Ini juga tadi kan jadi dua kali ikut update. Jadi karena ini combo box yang bukan teks. Nah, ketika update si ID sama ini kalau punya itu pengenalan tadi kalau nggak tutup yang kita karena sudah terupdate gitu, yang kita tombol reset ini refresh ini ke disable harusnya. Ini harusnya membuka sih. Nah, untuk di seri datanya teks seri data masukkan di cache ya.
error. Error. Ini tombol salib. Nah ini harusnya bisa ini. Nah, coba kita lihat yang kuliah tadi. Error. Kayaknya di start sih. Harusnya kayak pakai pribadi ya. Oh, error. Nah, jadi yang itu tadi yang si user ini di login ini yang error. Dia akan menyimpan tabel insert. Ya, dia akan dibuat tabel user ini. Ya, harusnya saya nggak aktifkan login. Nah, ini kalau kita login di user tadi itu yang kita login dia bakal nyimpan ambil dari tabel admin ini username sama email itu. Ini kita ke tabel tadi. Nah, ini balik lagi nih, kita input untuk yang kedua.
Ini ada dua. Ya, ini angin. Kita cari. Nah, angin mic masuk input mic lagi. Nah, coba saya ini request nih. Yang ini tombol sari upload sudah. Coba saya coba buat ini baru. Ada yang salah. Oh, ini masih salah. Tapi ini simpan. Nah, ada error. Coba kita nah, saya coba ngikutin email yang sama. Nah, ini ada musik sama